Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman. Saya dari MPI 1C Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan dosen pengampu kami adalah Ibu Fitri Amadia, MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang kewarganegaraan, yang mana judul di dalamnya adalah identitas nasional. Lah, identitas nasional itu apa? Identitas nasional itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang dapat diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu, sehingga membedakan dengan yang lain. Lah, ciri-ciri itu adalah suatu yang menandai suatu benda atau orang. Ada ciri-ciri fisik dan ada ciri-ciri non-fisik. Misalnya, orang Cina mempunyai ciri fisik tersendiri. Seperti itu. Lah, misalnya apa itu? Matanya sipit, kulitnya putih. Sedangkan orang Irian atau Papua juga mempunyai ciri fisik tersendiri. Misalnya kulitnya hitam dan rambutnya keriting. Ciri-ciri yang bersifat non fisik, misalnya gaya seseorang ketika berbicara, ketika bermain, ketika bermain dan sebagainya. Kata identity menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia, yaitu identitas atau jati diri. Lah, jati diri itu tersendiri ialah jadi. Identity atau identitas jati diri dapat memiliki dua arti. Yang pertama, identitas atau jati diri yang menunjuk pada ciri-ciri yang melekatkan pada diri seseorang atau sebuah benda. Dan yang kedua, identitas atau jati diri dapat berupa surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup seseorang. Di samping itu, identitas atau jati diri dapat juga digunakan untuk menggambarkan pengertian diri sendiri yang menyangkut siapa dia, baik laki-laki maupun dia itu perempuan. Ada dua sumber utama dari identitas atau jati diri seseorang. Yang pertama, aturan-aturan sosial yang menjelaskan dari definisi tingkah laku tertentu dan sejarah hidup seseorang. Kedua, orang lain, yaitu yang satu dengan orang yang lainnya, berdasarkan konsepsi mereka dari identitas mereka masing-masing pada dua sumber tadi. Identitas atau jati diri adalah pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang yang termasuk dalam suatu golongan yang dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-cirinya yang merupakan suatu satuan bulat dan menyeluruh, serta menandainya sehingga ia dapat dimasukkan dalam golongan tersebut. Lah, singkatnya, identitas itu merupakan ciri atau penanda yang dapat membedakan yang dapat membedakan antara seseorang dengan orang yang lain. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lah, sejatinya identitas juga dapat diwujudkan dalam suatu benda sebagai pengenal diri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang. Seperti itu. Lah,
Terdapat dua faktor yang penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu yang pertama faktor primordial, yang kedua faktor kondisional. Nah, faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Seperti itu. Dan yang kedua, faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Lah, faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Misalnya, identitas nasional terbentuk karena bangsa Indonesia merasa sebagai bangsa yang memiliki pengalaman bersama, sejarah yang sama, dan penderitaan bersama. Mungkin seperti ini saja, begini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPI sukses selalu.